10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pendidikan agama dan budi pekerti dengan tema iman kepada hari akhir, kelas 6 SD bab 2. Yang akan kita pelajari antara lain: 1. Pengertian hari akhir. 2. Dalil tentang hari akhir. 3. Nama-nama lain hari akhir. 4. Tanda-tanda kiamat. Yang kelima, macam-macam kiamat. Yang keenam, peristiwa pada hari kiamat. Yang ketujuh, fungsi dan hikmahnya mengimani hari akhir. Selanjutnya, pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Pada hari itu tidak ada lagi makhluk hidup dan tidak ada lagi benda yang berwujud. Hari itu disebut juga dengan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari akhir kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun umat Islam harus meyakini bahwa hari akhir itu ada, benar-benar ada, karena termasuk dalam rukun iman. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Peristiwa hari akhir ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Kita simak suratnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farosil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawajinuh fa huwa fi isatir radiyah wa amma man khaffat mawajinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Al-Qari'ah surat yang ke-101 ayat 1 sampai 11, yang artinya yaitu hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan
dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Selanjutnya, peristiwa hari kiamat lebih dahsyat dari gempa bumi, lebih mengerikan dari angin kencang maupun tsunami. Gunung yang tinggi pun akan porak-poranda, apalagi manusia yang ukurannya hanya lebih kecil. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah jugalah yang berkuasa untuk melenyapkannya. Hanya orang-orang yang beriman, rajin beribadah dan beramal soleh saja yang akan selamat dari semua itu. Selanjutnya, dalil-dalil iman kepada hari akhir. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Selanjutnya, hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, di mana tiupan sangkakala ini adalah untuk mematikan semua makhluk yang ada di bumi beserta isinya. Dijelaskan bahwa pada hari itu semua benda yang di langit sudah tidak beraturan lagi. Baik bintang, planet, maupun bulan saling bertabrakan. Gunung-gunung meletus, hancur, dan bertaburan. Badai ombak sangat dahsyat. Manusia pontang-panting tidak dapat mengenali saudara-saudaranya, yang akhirnya semua kehidupan hancur dan mati. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyat sebagaimana tertuang dalam surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah sebagai berikut, yang artinya pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surat Al-Qari'ah. Surat Al-Zalzalah yaitu artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Selanjutnya, nama-nama lain hari akhir. 1. Hari akhir yaitu hari penghabisan. 2. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan. 3. Yaumul Fasli yaitu hari keputusan. 4. Yaumul Jami yaitu hari berkumpul. 5. Yaumul Tolak yaitu hari pertemuan. 6. Yaumul Hasroh yaitu hari penyesalan. 7. Yaumul Qari'ah yaitu hari peristiwa besar. 8. Yaumul Fat yaitu hari kemenangan. 9. Yaumul Ba'ats yaitu hari kebangkitan. Dan ke-10 yaitu Yaumul Buka yaitu hari tangisan. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yaitu diawali dengan terbitnya matahari dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Yang kedua, keluarnya suatu binatang yang sangat aneh.
binatang ini dapat bercakap-cakap kepada semua orang dan menunjukkan kepada manusia bahwa kiamat sudah sangat dekat. 3. Datangnya Al-Mahdi. Beliau termasuk keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat yaitu munculnya Dajjal. Dajjal adalah seseorang yang muncul sebagai tanda semakin dekat datangnya kiamat. Dajjal bermata buta sebelah dan dia mengaku sebagai Tuhan. Yang kelima, hilang dan lenyapnya Al-Quran dan mushaf, hafalan dalam hati. Yang keenam yaitu berkumpulnya manusia seperti selamatan kelahiran, khitanan, perkawinan, ulang tahun, dan lain-lain. Akan tetapi tidak pernah sedikit pun dijalankan perintah-perintahnya serta dijauhi larangannya. Yang ketujuh, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan turun ke bumi ini di tengah-tengah merajalela pengaruh Dajjal. Selanjutnya macam-macam kiamat. Kiamat terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama kiamat sugra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil, yaitu kiamat kecil yang berupa rusaknya sebagian makhluk hidup maupun lingkungan. Misalnya gempa bumi, gunung meletus, dan kematian seseorang. Adapun kiamat kubra, yaitu kiamat besar, adalah kiamat besar yang merupakan hancurnya seluruh alam semesta dengan semua isinya, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di alam dan berlanjut ke kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Selanjutnya surga dan neraka. Perbedaan surga dan neraka yaitu surga adalah tempat bagi orang-orang yang ikhlas beribadah, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surga merupakan tempat di akhirat yang berisi penuh dengan kesenangan dan kegembiraan. Jika keindahan di dunia bersifat sementara, maka keindahan dan kesenangan di akhirat bersifat kekal. Neraka. Neraka adalah suatu tempat di akhirat yang sangat tidak menyenangkan. Tempat ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang selalu melanggar perintah-perintah Allah. Di neraka, orang yang berbuat dosa melebihi amalnya akan mendapat siksa. Selanjutnya, fungsi iman kepada hari kiamat. Pertama yaitu membuat manusia senantiasa bersikap hati-hati sehingga akan selalu taat kepada petunjuk agama dan sadar akan batas kesenangan hidup di dunia. 2. Terus memperbaiki kualitas kebaikan, yaitu berbakti kepada Allah, orang tua, dan sesama manusia lain. 3. Membuat manusia sadar bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia merupakan tujuan hidup di dunia. 4. Mendorong manusia agar menambah perbuatan baik, yaitu amal soleh, dan meninggalkan larangan Allah. Yang kelima yaitu mengingatkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang kehidupan akhirat, jembatan untuk menuju ke alam akhirat,
sehingga menghindarkan manusia dari sifat rakus, kikir, dan tamak. Yang keenam, tidak iri hati terhadap kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Yang ketujuh, membuat jiwa tenteram. Selanjutnya, hikmah iman kepada hari akhir. Hikmah iman kepada hari akhir yang pertama adalah tidak meniru pola hidup orang kafir. 2. Meningkatkan ketakwaan dan lebih giat dalam beramal soleh. 3. Selalu berusaha berbuat baik dan benar. 4. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. 5. Tidak kikir dalam memberi infak. 6. Menanamkan kesabaran dalam kebenaran dan saat tertimpa musibah. 7. Lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu. 8. Membuat manusia selalu melaksanakan kewajibannya dan tidak terlena akan kehidupan dunia. 9. Sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan akhirat merupakan kehidupan yang kekal. 10. Sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-11 yaitu lapang dada dan ikhlas terhadap ketentuan Allah. 12. Memperjelas tujuan hidup manusia di dunia. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang pelajaran 2 yaitu beriman kepada hari kiamat, adik-adik dipersilakan mengerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, membuat rangkuman terkait dengan materi hari akhir. 2. Mengerjakan soal pilihan ganda, isian singkat, dan uraian.